sebesar 50%, karsinoma sel kecil sebesar 22%, dan limfoma sebesar 12%, kanker metastas 9%, James tumor sebesar 3%, dan timoma sebesar 2%. Penyebab sindrom vena cava superior yang bukan keganasan, misalnya adanya trombosis intravaskular, adanya fibrosis mediastinum, dan penyakit jamur granulomatosa. Ya, angka kejadian di Amerika Serikat sebesar 15.000 tiap tahunnya. Untuk angka kejadian di Indonesia sendiri datanya belum jelas ya. Nah, etiologinya seperti tadi di epidemiologi disebutkan, jadi ada obstruksi, ada sumbatan di vena cava superior, baik disebabkan oleh proses dari luar yang menekan vena atau kompresi ekstralumen, maupun proses di dalam vena, misalnya trombosis intralumen, ataupun keduanya terjadi secara bersamaan. Jadi ada ekstralumen akibat kompresi luar dan ada intralumen akibat trombosis. Ya, kompresi eksternal. Jadi kalau kompresinya dari luar vena cava, biasanya ada massa di daerah mediastinum media atau anterior yang disebabkan oleh proses keganasan maupun non keganasan ya. Penyebab kompresi eksternal itu seperti kanker paru, limfoma, metastasis tumor, timoma, teratoma, maupun leiomyosarkoma. Ya, keganasan penyebab sindrom vena cava superior sebesar 50% pada kanker paru bukan sel kecil, pada kanker paru sel kecil sebesar 25%, dan limfoma serta lesi metastasis sebesar 10%. Ya, penyebab bukan keganasan sekitar 10%, antara lain fibrosis mediastinum, ya, seperti infeksi TBC, histoplasmosis, sifilis, actinomycosis, blastomycosis, nokardosis, dan aspergillosis. Penyakit pembuluh darah, misalnya aneurisma aorta, vaskulitis, fistula arteriovenos, dan adanya tumor jinak. Jadi kalau kita berbicara mengenai sindrom vena cava superior, adalah gejala yang diakibatkan penyakit lain. Ya, jadi sindrom vena cava itu gejala karena adanya penyakit lain, karena adanya sumbatan pada vena cava superior, baik sumbatannya dari luar vena cava superior maupun dari dalam vena cava superior, misalnya trombosis ya. Nah, bagaimana patomekanismenya? Jadi kalian harus ingat lagi bagaimana anatomi dari sindrom vena cava superior. Apa-apa vena kolateralnya ya. Jadi vena kolateral dari vena cava superior itu ada vena paravertebral, ada asigos hemiasigos, ada mamaria interna, ada thoracal lateral, ada jugularis anterior, thyroidal, timik, dan perikardiofrenik. Nah, terhadap vena cava superior peningkatan tekanan intravaskuler ya. Ya, kalau vena cava superior ini dikelilingi oleh struktur kaku sehingga relatif mudah terjadi kompresi. Tekanan intravaskuler yang rendah juga memudahkan pembentukan trombus. Ya, jadi kalau ada obstruksi, jadi karena adanya faktor-faktor ini ya, kompresi dari luar, strukturnya yang kaku, tekanan intravaskuler yang sehingga jika terjadi obstruksi dan aliran lambat akan menyebabkan tekanan vena meningkat dan menyebabkan timbulnya udem interstisial dan aliran darah kolateral membalik. Ya, jadi kita tahu tadi ada kolateral dari vena cava. Jadi ini pembuluh darah vena cava superior. Ada kolateralnya seperti asigos, hemiasigos. Ini asigos, di sini hemiasigos ya. Kemudian ada brachiosefalik. Jadi kalau ada sumbatan di vena superior, pasti tekanan venanya akan meningkat dan akan terjadi aliran balik. Aliran baliknya bagaimana? Jadi kalau terjadi sumbatan di vena cava superior daerah ini, tentu saja aliran darah yang harusnya ke jantung akan terganggu sehingga aliran darah akan meningkat ke arah sebaliknya atau kita sebut retrograde collateral flow. Nah, obstruksi pada vena superior atau vena yang berhubungan dengan aliran darah dari kepala dan leher menyebabkan terjadinya sindrom vena cava superior. Ini secara anatomi, kalian buka lagi nanti anatominya.
apa saja kolateral dari vena cava superior ya. Jadi kalau ada obstruksi, kolateralnya di mana? Nah, tanda dan gejalanya, manifestasi klinis sangat individual dan bervariasi, tergantung derajat obstruksi, namun juga kecepatan timbulnya ya. Sepertiga dari seluruh pasiennya mengalami tanda dan gejala klinis obstruksi vena cava superior dalam waktu 2 minggu. Namun terkadang bisa memakan waktu lebih lama. Gejala yang paling umum adalah ada udem wajah, sesak nafas, ada batuk, ada ortopneu, dan pelebaran vena kepala, leher, serta dada. Jadi yang paling kelihatan ini udem wajah, sesak. Ya, ini yang umumnya pasien datang dengan keluhan ini. Biasanya dia bersamaan. Ada udem wajahnya dan kelihatan pelebaran pada vena di kepala serta leher. Ya, kenapa terjadi pelebaran vena? Karena tadi secara patomekanismenya kalau ada obstruksi baik dia ekstralumen maupun intralumen cava superior, maka akan terjadi pembentukan kolateral dan peningkatan vena di kolateral vena cava superior. Itulah yang akan terlihat pada gejala klinis. Jadi kalian harus tahu anatominya vena cava superior, kolateralnya kemana saja ya, sehingga kalau terjadi obstruksi pasti terjadi aliran balik atau retrograde yang menyebabkan gambaran pelebaran vena. Kita tahu tadi bahwa vena cava superior itu merupakan aliran darah balik yang mengandung karbon dioksida yang berasal dari kepala dan leher. Jadi kalau ada sumbatan dari vena cava superior, tentu saja yang terjadi adalah pelebaran vena kepala, leher, dan dada ya, karena ini adalah sumber dari aliran darah yang masuk ke vena cava superior. Ya, keluhan lainnya bisa berupa suara serak, kemudian sakit telan, bahkan sampai sinkop. Sedangkan tanda yang paling sering ditemukan adalah yang tadi ya, pembengkakan vena di leher. Ini secara klinis seperti ini model orang-orang yang menderita vena cava, ada sindrom vena cava superior. Jadi ada udem di wajah, kemudian bahkan cabang atau masuknya darah dari aliran darah yang berasal dari kepala, leher, dan dada ya. Jadi kalau ada obstruksi, tentu saja yang bergejala daerah yang mensuplai ke vena cava superior. Nah, apa saja dia derajat keparahannya? Ada derajat 0, 1, 2, sampai 5 ya. Jadi kalau 0 biasanya dia tanpa gejala, kita hanya mendiagnosis berdasarkan gambaran radiologi. Kemudian kalau derajat ringan ada udem kepala dan leher serta sianosis dan pletora. Kalau dia derajat sedang ada udem, fungsi disfagi ringan, batuk, gangguan pergerakan kepala, rahang atau kelopak mata, dan gangguan penglihatan akibat udemnya. Kalau dia derajat 3 atau berat, sudah mencapai udem cerebri, baik itu ringan atau sedang, ada udem laring, dan berkurangnya curah jantung yang menyebabkan pasien dapat sinkop ya. Kalau dia derajat 4 yang mengancam jiwa, sudah ada gangguan kesadaran, udem cerebri, udem laring, sudah stridor, hemodinamik terganggu ya. Kalau yang stadium 5 biasanya sudah masuk ke kematian. Bagaimana mendiagnosis sindrom vena cava superior? Tadi di pendahuluan sudah disebutkan bahwa sindrom vena cava superior merupakan gejala dari penyakit lain. Jadi ada penyakit dasarnya. Ya, diagnosisnya tentu saja kita lihat gejala klinisnya dan gambaran radiologis. Jadi gambaran radiologis di sini bertujuan untuk mengetahui dasar penyakit yang mendasari dari sindrom vena cava superior. Apakah dia tumor paru, apakah dia tumor mediastinum, ya, atau ada gangguan-gangguan lain. Jadi fototoraks bukan untuk mendiagnosis
sindrom vena cava superior, tapi untuk mengidentifikasi penyakit yang menyebabkan terjadinya sindrom vena cava superior. Ya, pemeriksaan lain seperti ultrasonografi vaskuler untuk melihat trombus kalau dia obstruksinya intravena. Jadi tadi kan kita sebutkan etiologinya bisa dari ekstra atau intralumen. Kalau ekstralumen obstruksinya bisa berupa tumor mediastinum misalnya. Kalau intralumen biasanya didapatkan trombus, ya. Nah, kalau trombus perlu kita lakukan untuk tahu ada trombus atau tidak, dan pemeriksaan lain yang dapat dilakukan yaitu CT scan toraks. CT scan toraks tentu lebih detail dibanding fototoraks, ya. Jadi umpama fototoraks belum begitu jelas untuk mengetahui penyakit dasarnya, maka perlu dilakukan CT scan toraks karena dia lebih detail mengenai lokasi dan luas obstruksi vena, jalur drenase vena kolateral, mediastinum lainnya, ya. Jadi selain itu ada pemeriksaan MRI, ya. Kita sudah ada pasien datang dengan UDEM, ada pelebaran vena di leher, di dada, di lengan, kemudian ada sesak nafas, ya, pasti kita sudah lihat, oh ini ada tanda-tanda sindrom vena cava superior. Kita berpikir apa penyebabnya? Penyebabnya ya perlu kita lakukan karena kita curiganya sindrom vena cava superior, kita sudah tahu anatomisnya di mana. Jadi kalau ada sumbatan, ya biasanya dia sumbatannya di daerah toraks atau di daerah mediastinum. Tentu pemeriksaan penunjang yang kita minta adalah fototoraks. Pada saat kita lakukan fototoraks sudah tegak didapatkan tumor mediastinum misalnya, ya tidak perlu kita lanjutkan lagi untuk cari yang lain. Tapi kalau hasil fototoraksnya ternyata tidak didapatkan kelainan, ya perlu kita lakukan pemeriksaan lain, misalnya CT scan toraks. Kalau CT scan toraks tidak mendapatkan hasil, kita dapat lakukan pemeriksaan MRI, ya. Nah, kalau untuk venografi, jadi venografi dengan ultrasonografi vaskuler ini untuk mengetahui trombus, ya. Jadi bisa digunakan ultrasonografi vaskuler. Jadi ini kita curiganya ada kelainan intralumen, ada trombus, ya. Kalau yang tadi fototoraks, CT scan toraks, MRI untuk mengetahui obstruksi, biasanya ekstralumennya, ya. Jadi kalau USG vaskulernya kita tidak dapat, ya kita bisa lanjutkan ke venografi yang merupakan pemeriksaan baku emas untuk mengidentifikasi lokasi obstruksi vena cava superior dan luas trombus, ya, untuk diagnosisnya. Nah, ini tadi klasifikasi berdasarkan Stanford, ada kelas A, B, C, D. Kalau ini obstruksinya kurang dari 90%, kalau dia yang B derajat ringan, kalau yang C sedang, kalau yang D ini berat, jadi obstruksi total, ya. Sudah tidak ada aliran vena sedikit pun, ya. Kita lihat di sini. Jadi ini untuk lihat, ya. Jadi di sini kita lihat vena cava superior, ini adalah kolateral yang terbentuk. Ya. Di sini ini obstruksi total, ya. Sudah terlihat obstruksinya. Nah, penyebab keganasan pada sindrom vena cava superior harus dipastikan dengan jenis histopatologi kanker. Jadi penyebab terbanyaknya adalah karena ada kanker, baik kanker mediastinum maupun kanker paru. Kalau tegak kanker, berarti kita harus histopatologis untuk mengetahui derajat berat, ringan, sedang berat, dan berhubungan dengan pemilihan tata laksananya. Ada pemeriksaan non-invasif dan invasif minimal seperti sitologi sputum, sitologi cairan pleura, biopsi jarum halus, kelenjar getah bening, biopsi transtorakal, prosedur invasif seperti bronkoskopi. Ya, ini untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain selain fototoraks dengan CT scan ataupun MRI. Bagaimana penata laksanaannya? Jadi yang kita tata laksana adalah penyakit dasarnya, ya. Jadi harus kita tahu etiologinya apa. Untuk tata laksana secara umum, kalau dia dapat datang dengan sesak nafas, berarti kita dapat tanda-tanda obstruksi, bisa kita lakukan nebulisasi, ya.
Tapi kalau tidak ada tanda-tanda obstruksi berarti kita tata laksana untuk terapi penyakit dasarnya ya. Jadi kita tujuannya adalah terkait penyebab keganasan dengan mengurangi gejala dan mengobati penyakit yang mendasari. Jadi kita harus tahu tipe-tipenya, karena untuk tipe 1 dilakukan terapi radiasi dan kemoterapi. Untuk tipe 2, 3, dan 4 dilakukan tindakan pembedahan karena dia obstruksinya sudah 90. Yang tadi tipe A, B, C, D itu 2, 3, 4 ya. Kalau tipe 1A berarti obstruksinya kurang dari 90%. Kita dapat lakukan terapi radiasi dan kemoterapi. Tetapi untuk tipe 2, 3, 4 karena dia obstruksinya sudah lebih dari 90 bahkan sampai 100%, maka perlu dilakukan tindakan bedah. Ya, jadi penata laksanaan yang non-invasif biasanya dilakukan kortikosteroid, diuretik, dan antikoagulan. Kalau tata laksana berupa intervensi dilakukan pada sindrom vena cava derajat berat, mengancam jiwa dan fatal yang membutuhkan pemasangan stent, trombolisis, dan pembedahan segera. Jadi kalian harus tahu etiologinya apa supaya merujuknya sesuai. Jadi paling banyak adalah tumor mediastinum atau tumor paru. Untuk penata laksanaan tumor paru, tumor mediastinum, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Penata laksanaannya adalah biasanya radioterapi atau kemoterapi. Jadi secara umum itu ya. Jadi kalau ada tumor paru ya kita arahkan biasanya ke dokter spesialis paru untuk dilakukan penata laksanaan kemo ataupun radioterapi. Prognosisnya bagaimana? Meskipun prognosisnya karena dia penyebabnya keganasan, jadi prognosisnya malam atau jelek atau buruk. Ya, sebagian besar kemoterapi dan kombinasi kemoterapi serta terapi radiasi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan deh untuk sindrom vena cava superior. Jadi sindrom vena cava superior adalah gejala atau sindrom yang muncul akibat adanya obstruksi pada vena cava superior. Ya, yang perlu kalian tahu, sindrom vena cava superior, obstruksi dari vena cava tentu saja penyebabnya bisa ekstralumen, misalnya tumor, atau dia intralumen, misalnya trombosis. Ya, trombus. Jadi kalau ekstralumen bisa tumor paru, bisa tumor mediastinum. Tumor paru pun terbagi lagi menjadi nanti tumor paru bukan sel kecil, tumor paru sel kecil ya. Jadi penata laksanaannya nanti berbeda. Yang penting sekarang untuk yang sindrom vena cava, kalian tahu secara klinis yang tadi ya ada udem, ada pelebaran vena-vena di leher, di wajah dan lengan atas karena adanya secara patomekanisme tadi adanya kolateral yang terbentuk akibat obstruksi di vena cava superior. Kalian harus tahu juga vena-vena kolateral dari vena cava superior itu apa saja. Kemudian gejalanya sudah jelas, penata laksanaan sesuai gejala ya. Jadi kalau ada sesak nafas ya pemasangan oksigen, kemudian kalau ada tanda-tanda obstruksi misalnya ditemukan wheezing bisa dilakukan nebulisasi beta 2 agonis yang seperti kemarin. Tapi secara khusus untuk penata laksanaan sindrom vena cava superior yaitu berdasarkan etiologinya. Kalau dia derajat 1 berarti dia obstruksinya kurang dari 90%. Kalau obstruksi kurang 90%, kita dapat lakukan kemoterapi atau radioterapi. Tapi untuk derajat 2, 3, 4 karena dia obstruksinya lebih dari 90%, biasanya dilakukan terapi tahan ya. Untuk prognosisnya, dia prognosisnya jelek karena berhubungan dengan kejadian keganasan. Paling banyak itu karena keganasan ya. Oke, ada yang mau bertanya untuk sindrom vena cava? Ada yang mau bertanya deh untuk vena cava? Ada yang mau bertanya?
izin Ya, bertanya. silakan. Iya. Tapi dok, tadi kan ada terbilang ada penyebabnya itu dari intravena, dari dalamnya itu kan ada tropus dok. Apakah kan tata laksana awal sebelum dirujuk pada saat emergency itu, apakah bisa kami dokter umum itu kasih antikoagulan saja atau kita hanya tangani yang tanda-tanda detailnya dok? Ya, jadi untuk kompetensi dokter umum, karena kan untuk penegakan diagnosis trombus itu kan harus dilakukan USG vaskuler ya. Mungkin pada saat kalian tata laksana di UGD itu belum kalian tegakkan, jadi belum tegak untuk etiologinya, untuk mengetahui trombus atau tidak. Mungkin kalian belum sampai situ kan, USG vaskuler ataupun venografi ya, karena secara umum baik dia penyebabnya ekstralumen maupun intralumen, gejala umumnya sama ya, udem pada wajah, sesak nafas, ataupun ada pelebaran vena kolateral di leher, yang paling umum kelihatan itu di leher ya. Tapi untuk etiologi tidak boleh kalian langsung antikoagulan ya, karena banyak kasus-kasus, karena itu untuk penata laksanaan antikoagulan harus spesialis yang memberikan, karena ada pemeriksaan, ada syarat-syarat untuk pemberian antikoagulan, tidak langsung dapat diberikan deh. Paling tata laksanaan awal karena dia sesak ya kasih oksigen kan, yang seperti itu, yang oksigen. Kemudian kalau ada wheezing yang tadi obstruksi ya kasih bronkodilator, boleh seperti itu. Rata-rata pasien sindrom vena cava yang selama ini kasus yang saya dapatkan begitu sangat khas ya, karena udemnya biasanya di satu sisi, dia udem wajah, leher, venanya kelihatan, tapi untuk etiologinya itu yang perlu pemeriksaan lanjutan. Jadi penata laksanaan awal seperti itu tadi, paling oksigen, kemudian harus pokoknya jangan disimpan lama-lama. Kalau kalian yang kalau dokter umum yang dapat, jangan simpan lama-lama dirawat, harus tegak diagnosa etiologinya apa. Jadi jangan cuma sampai sindrom vena cava superior tapi etiologi tidak tegak, percuma. Karena yang kita obati bukan gejala tapi penyebabnya ya. Sambil kita memperbaiki gejala dengan pemberian oksigen, dengan pemberian nebulisasi misalnya, tentu kita harus cepat mengetahui etiologi pastinya, penyakit dasarnya apa. Ya. Oke. Ada lagi, Dek? Jadi terima kasih dok. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kedua ya. Materi kedua ini sebenarnya bagian anak karena dia merupakan penyakit genetik. Sudah kelihatan ya? Ya, fibrosis kistik masuk tingkat kompetensi 1 untuk kalian harus tahu untuk mengenali dan menjelaskan penyakitnya ya. Fibrosis kistik sebenarnya bagian anak karena dia merupakan suatu kelainan autosom resesif yang disebabkan adanya mutasi pada gen kistik fibrosis transmembran conductance regulator atau CFTR ya. Jadi dia ada mutasi pada gen ini CFTR disebabkan oleh kesalahan coding pada CFTR sehingga fungsi transport ion klorida masuk dan keluarnya ion klorida pada permukaan apikal sel epitel sekretori baik di saluran nafas, pankreas, saluran pencernaan, kelenjar keringat, hati itu terganggu ya. Jadi dia bukan gejalanya
kalau ada mutasi pada gen CFTR ini, gejalanya tidak hanya mengenai saluran nafas, ya, banyak organ yang bisa kena, bisa pada pankreas, sistem pencernaan, kelenjar keringat, ya, pada hati juga bisa. Cuma penyebab terbanyak kematian adalah karena adanya gangguan di saluran nafas, ya. Jadi dia gangguan pada transport ion klorida pada permukaan apikal sel epitel sekretory. Nah, dia sekitar 80.000 orang disebabkan oleh mutasi gen CFTR P508D dengan angka kejadian yang sangat jarang, yaitu 1 dari 2.500 sampai 4.000 orang Kaukasian, dan penyebab utamanya walaupun dia multi organ bisa mengenai organ lain, penyebab utama kematian pada cystic fibrosis adalah gangguan pada paru. Nah, gen P508del ini menghasilkan protein yang cacat dan tidak dapat lepas dari retikulum endoplasma serta penghapusan 3 nukleotidanya, ya. Adanya kondisi malabsorpsi, tanda-tanda inflamasi, infeksi serta obstruksi paru yang kronis merupakan tanda-tanda dari cystic fibrosis. Terdapat peran faktor lingkungan, genotipe, dan mutasi gen yang berhubungan dengan manifestasi cystic fibrosis, ya. Jadi CFTR ini memiliki fungsi pada setiap jaringan yang berbeda-beda. Jika terjadi kerusakan atau kesalahan pada pengkodingannya, maka fungsi normal akan terganggu dan berdampak klinis pada organ yang lain atau dia multi organ, karena tadi dia gangguan pada sekretorinya baik pada pankreas, hati, ya, jadi banyak organ termasuk saluran nafas. Nah, pada sistem pernafasan khususnya terjadi obstruksi mukus saluran nafas yang dapat menjadi pemicu inflamasi saluran nafas kronis dan kerusakan paru-paru. Jadi di sini sudah jelas gejalanya, ada tanda-tanda obstruksi, ada tanda karena mukus, ya. Jadi kalau seperti ini berarti sudah selesai rangkumanmu? Sombong banget. Sombong banget. Belum. Kasihan banget sisa beberapa penyakit. Tapi saya pendek sekali bicara. Emfisema sama belum. Emfisema sama ARDS. Tambah ini 2. Semangat guys. Ini kok pendek, cuma sama kalau 1. Harus begini. 3 gitu. Etiologi, definisi gejala, tanda gejala, dan tata laksana. Cuma aku bisa gejala dengan tanda. Saya sesuai dengan PPT tadi. Sudah belajar Cici? Sudah belajar? Belajar. Barusan ini. Hai. Ngapusi. Ngapusi. Ngapusi.